Baik, kita kembali. Tadi ngawur itu apa maksudnya? Ya kalau suratnya ini agak jauh lah ya, tetapi ini yang debat-debat di luar ini kan pertama-tama saya mau mengajak kita mari mengakhirilah menyerang pribadi. Ya. Kenapa sih kalau perbedaan pendapat itu selalu diancam sebagai mendukung koruptor atau apa begitu? Kenapa enggak kita duduk aja berdebat sebagai substansi gitu? Apa yang kita hadapi ini gitu? Karena itu saya tadi pagi juga sudah mengirim protes ya kepada pertama kepada media tentunya. Tapi saya ingin Pak SBY pay attention di sini bahwa saya menganggap KPK ini seperti tidak tahu posisi. Gitu. Bukankah proses reformasi hukum kita ini adalah mandat dari amandemen konstitusi? 4 kali konstitusi kita diamandemen, dan inti dari amandemen konstitusi itu adalah merubah negara kita dari negara otoriter kepada negara demokrasi. Kan itu mandatnya. Kita berubah dari negara kekuasaan menjadi negara hukum. Ya kan? Karena itulah kemudian amandemen itu mesti dilanjutkan dengan perombakan-perombakan yang mendasar, tidak saja kepada teks tetapi juga kepada ruh dari undang-undang yang tercipta. Nah, perombakan dan penelitian yang dilakukan 10 tahun oleh pemerintah melalui BPHN dalam hal ini, ya studi demi studi sudah dilakukan. 10 tahun itu kuhap. Kalau kita undang-undang pidana puluhan tahun. Ya, kita bilang aja puluhan tahun begitu. Ini kan sebetulnya sebagian dari komitmen yang harus dilakukan karena ini adalah tuntutan sejarah. Untuk itulah dulu mahasiswa berdarah-darah menuntut meruntuhkan rezim Orde Baru yang otoriter itu. Karena kita tidak mau negara memonopoli kebenaran dengan perangkat hukum lama yang mereka miliki, ya kan? Hukum itu seolah-olah hanya tertuju untuk rakyat, tetapi seolah-olah negara tidak bisa dihukum. Amandemen itulah yang kemudian memandatkan perombakan sistem hukum supaya criminal justice system kita ini lebih adil bagi semua orang. Kaki-kaki hukum itu tidak saja harus menguat pada sektor negara, tapi juga sektor rakyat. Di sektor rakyat itu sekarang tidak saja kita memperkuat advokat seperti mereka-mereka ini, tapi juga kita memperkuat hak-hak saksi dan korban. Dan itu sudah terus-menerus kita lakukan, karena kita mau menjamin tidak boleh atas nama negara orang boleh berbuat apa saja untuk menyalahkan orang, untuk menjatuhkan orang, untuk menghancurkan hidup orang, begitu. Baik. Nah, ini yang saya kira nih ya, akhirnya teman-teman ini banyak yang lupa karena tujuan akhirnya mengalalkan cara. Yang saya bingung dari gerakan anti korupsi di Indonesia ini, sudah 12 tahun beroperasi, makin setiap tahun itu makin banyak jumlah orang ditangkap, tapi setiap tahun dia menyuruh kita mengatakan mereka sukses. Padahal saya menganggap ini gagal ini. Gitu Karena banyaknya orang. Karena semakin banyak orang ditangkap. Kalau bayangan saya nih ya, ini cara berpikir orang kampung seperti saya ini, beda memberantas korupsi itu dengan mancing di empang atau berburu di kebun binatang. Kalau mancing di empang makin banyak lu dapat ikan, artinya makin sukses. Makin banyak nembak binatang, makin sukses. Baik. Kalau menurut saya pemberantasan korupsi itu artinya semakin tahun tuh semakin tidak ada orang yang ditangkap, semakin tidak ada orang berbuat korup, semakin sadar orang bahwa tidak ada lagi korupsi, sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk memproses begitu banyak kasus. Gitu. Saya akan beralih ke sini. Apa sih sebenarnya poin-poin penting yang dianggap melemahkan KPK? Benar nggak sih tujuan dari undang-undang ini salah satunya adalah melemahkan KPK? Apa sih sebenarnya poin-poin pentingnya apa? Jadi intinya seperti ini, pertama-tama. Kita nggak bisa melihat dalam KUHP aja, tapi juga harus merefer kepada KUHP itu sendiri. Gitu kan? Pertama-tama kita harus melihat bahwa ini kan ada namanya tindak pidana korupsi yang dimasukkan ke dalam KUHP, contoh gitu kan. Nah, artinya ketika ini dimasukkan, ini kan menghilangkan proses extraordinary yang sudah dilabelkan sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya banyak pasal-pasal yang lainnya itu akan cenderung dikualifikasikan sebagai suatu hal-hal yang pidana umum, bukan pidana biasa, apa pidana khusus gitu kan, luar biasa. Nah, kalau bagi teman-teman di DPR RI ini kan mengatakan bahwa itu kan akan ada kekhususan. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan khususan enggak.
Kalau kemarin dikatakan oleh Prof. Romli kan itu kan pengecualian yang dilakukan, bukan kekhususan yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat bahwa di dalam KUHP sendiri itu ada persoalan nanti dalam proses penyelidikan. Satu. Hilangnya fungsi penyelidikan di KPK. Itu. Karena proses penyelidikan di dalam undang-undang KPK dengan undang-undang KUHP itu berbeda. Satu, dia kualifikasikan menemukan suatu peristiwa hukum gitu kan, untuk ditingkatkan menjadi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan ditemukannya suatu penanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya di KPK sendiri di penyelidikan karena dia tidak ada namanya SP3, dia sudah sampai setara dengan penyidikan di dalam proses KUHP gitu. Dan kan. itu penting sekali buat KPK. Itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu makanya kalau misalnya ini dihilangkan, tidak akan ada lagi nantinya proses-proses yang namanya pengumpulan bukti-bukti yang akan bermuara kepada proses-proses bagaimana ini ada tersangkanya, begitu. Pertama gini, ini yang diajukan konsep kan harus kita bahas satu-satu sesungguhnya. Sekarang saya jawab dulu apa yang dikemukakan Alfon tentang delik-delik, ya kan? Delik-delik yang tersebar di luar kitab undang-undang hukum pidana. Itu begitu banyak delik-delik yang disebarkan di luar kitab hukum pidana. Kenapa delik-delik tersebar? Karena kitab hukum pidana ada, ini belum ada perubahan. Pada satu sisi ketika kejahatan yang begitu banyak, maka diatur namanya delik-delik atau tindak pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana. P3, pada waktu kita menyusun DIM, daftar Indonesia Masalah, kita ingin meminta dulu, apakah kita menyetujui draft kitab undang-undang hukum pidana ini adalah disebut kodifikasi dan unifikasi sistem hukum pidana kita. Nah, kalau kita inginkan yang namanya kodifikasi, maka rumusan yang ada di dalam draft RUU ini tidak bisa dia bersifat generik. Ini generik. Maka seluruh yang beredar di luar itu kita masuk, kita adopt di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bulat-bulat. Kita adopt bulat-bulat. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita tidak menganut bahwa dia kodifikasi, pertanyaannya penyelidikan dihilangkan dari KPK layak apa tidak? Itu hukum acara. Ya. Tadi kan saya ingin menjawab masalah apakah kita akan menganut kodifikasi ataukah kita ingin tidak menganut kodifikasi. Itu dulu yang harus kita jawab dulu sementara. Nah, sekarang ini kita ini belum sampai ke tahap sana. Sekarang ini kita baru dalam pembahasan kitab undang hukum pidana. Oleh sebab itu makanya Sebentar, tidak cukup waktu. Ini kan sesuai dengan surat dari presiden dari KPK tadi gitu kan, bahwa tidak cukup waktu sebenarnya bagi DPR RI. Nah, makanya masalah waktu akan saya jawab. Artinya pada saat ini cuman 30 atau 40 hari efektif bagi teman-teman DPR itu membahasnya. Situ problemnya sebenarnya gitu kan. Bagaimana mungkin bagi DPR RI nanti bisa melakukan pembahasan secara berkualitas? Ya, kenapa itu urusan sebenarnya waktu itu orang persoalannya. lain yang ngurus? Kenapa urusan waktu orang lain yang ngurus? Kan nggak ada DPR ini, Oke, kan ada DPR pertanyaannya kalau nanti. bisa nggak persoalan waktu gitu Ya. kan, apakah Anda mampu untuk merumuskan suatu rancangan KUHP Yang pasalnya dan seribuan KUHP itu? yang pasalnya sekian begitu banyak yang secara berkualitas? Itu pertanyaan saya. Iya, Bisa nggak? Tapi Ini suatu pertanyaan- tantangan juga sebenarnya. Gini Dan loh. ini merupakan satu ujian bagi Anda yang ingin mencalek lagi nantinya. Iya, Ketika tapi- Anda saya bisa mampu, jawab. artinya Anda bisa melewati itu. Saya bisa Seperti jawab itu. dengan waktu. Kan Anda mengatakan waktu begitu banyak. Di dalam buku pertama ini ada 365 DIM. Ini 365 DIM. Kesepakatan kita memverifikasi lagi. Maka dari 365 DIM ini, pemerintah sudah lagi bekerja, makanya kita menunda, nanti ada ibu dari pemerintah, menunda ini untuk memverifikasi. Dari hasil verifikasi pemerintah, dan kita sepakati hanya tinggal 25 DIM lagi, di dalam yang namanya pembahasan buku pertama. Di dalam 25 DIM ini tinggal beberapa DIM. Kami kemarin bekerja, dari jam berapa sampai jam berapa. Ini ada teknik bagaimana kita menyelesaikan. Intinya ini bisa semua. selesai. Buku pertama, saya menjamin bisa selesai. Batas waktu kami selesai. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya juga akan tanya Bu Dirjen nanti, Bu. Memeriahkan 6 tahun TV One. Ikut